Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan jasmani terlebih lagi rohani, kenikmatan duniawiyah terlebih lagi diniyah, dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu yang mana majelis ilmu itu merupakan cara atau jalan yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalam jalan tersebut dia berusaha untuk meraih ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju surga dengan menuntut ilmu tersebut. Kemudian di pertemuan kita pada malam ini, yaitu Jumat malam ba'dal maghrib, jadi ini digabung antara majelis umum daras umum yang memang sudah biasa berlangsung di Masjid Villa Buana tiap hari Jumat malam ba'dal maghrib, yang sebelumnya itu membaca Nahwu Al-Muyassar, ya, Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Alhamdulillah itu kitab sudah mau habis yang jilid pertama. Insyaallah kita lanjutkan di ba'dal isya. Sebagaimana juga melanjutkan yang sorofnya itu jilid 2. Jadi yang kelas selanjutan yang sudah selama ini berlangsung nanti di ba'dal maghrib, ba'dal isya. Adapun ba'dal maghrib ini kita ganti buku, yang insyaallah ini buku juga termasuk buku dasar. Jadi untuk pemula juga direkomendasikan, yaitu bukunya yang berjudul Matan Al-Ajurumiyah. Nah, jadi Matan Al-Ajurumiyah ini berisi tentang kaidah-kaidah dasar di dalam ilmu nahwu. Ya. Sebetulnya sangat ringkas sekali. Jadi buku matannya itu yang bukunya sampulnya putih, itu sebetulnya kita minta dicetak mulai halaman atau lembaran ketiga itu ya. Di lembaran ketiga yang ada angka 1 itu tulisannya Matnu Al-Ajurumiyati fi Nahwi. Jadi matan Al-Ajurumiyah di dalam ilmu nahwu. Nah, untuk matan Al-Ajurumiyah ini sebetulnya cuma ringkas. Kurang keras. Cuman di sini sampai 23 halaman saja. Nah, jadi matan Al-Ajurumiyah itu cuman 23 halaman. Insyaallah itu kaidah yang sangat ringkas untuk ilmu nahwu. Dan buku ini banyak digunakan di hampir seluruh itu, pondok-pondok baik tradisional maupun modern di dalam nahwu dasar untuk para pemula. Buku ini ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Dan nanti metode kita belajar
Di sini kita ada 2 buku, itu isinya sama sebetulnya. Untuk yang matan ini memang kita cetakkan dalam rangka nanti yang ikut program Bibakah itu menghafalnya ya. Jadi menghafalkan. Ya, jadi intinya itu dia namanya penuntut ilmu juga harus ada hifdzul mutun. Ya, menghafalkan matan. Matan itu redaksi dalam ilmu. Nah, agar memudahkan maka kita cetak 2, yang satu ini untuk menghafal, dihafalkan matanya, sedangkan yang model tabel yang ini mendatar gini itu nanti kita gunakan dalam menjelaskan, misalnya dalam kita presentasinya menjelaskannya, maka kita pakai yang model tabel. Itu lebih mudah untuk buat belajar. Ya, nanti bisa dicoret-coret juga. Nah, langsung aja nanti kita metodenya sambil dihafalkan ya. Untuk pelajaran pertama kita beri materi secukupnya waktu aja insyaallah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya usahakan sebelum nambah pelajaran itu antum sudah setoran ya, sudah setoran. Jadi setorannya bisa badal isya. Nah, jadi badal isya kan kelas selanjutan. Nah, untuk yang dasar itu digunakan untuk setoran. Nah, setorannya nanti sistemnya sesuai regu piket aja biar mudah. Piketnya kan ada 4 kelompok kan. Yang masih baru-baru nanti silakan pilih kelompoknya, tidak masalah, bebas saja. Nah, itu masing-masing regu piket itu yang sudah siap setoran, yang pertama kali siap setoran ke saya. Langsung setoran ke saya. Kemudian yang pertama setoran itu siap nyimak setoran dari temannya. Jadi nanti estafet. Paham J? Jadi misalkan mulai Bapak yang depan ini siap setoran. Nah, maka Bapak ini setoran ke saya dulu. Ini regu 1 misalkan. Piketnya kan ada 4 regu. Nah, maka berikutnya yang ingin setoran maka yang regunya ini ke bapaknya ini. Yang regu 2 harus tetap ada 1 juga yang perwakilan setoran ke saya dulu sampai ada perwakilan 4 orang. Nah, jadi cepet-cepetan aja. Jadi fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Dulu-duluan. Ya, istilahnya nanti yang setoran awal pulangnya juga awal kan gitu. Jadi setoran cepet balik kasih kan. Biasanya semangat kalau kayak gitu. Balik kasih cepat. Kecuali yang seneng nongkrong. Mahfum insyaallah nggih metode belajar kita. Ya. Sedikit-sedikit aja, enggak usah jadikan beban. Ya, kita materinya sedikit-sedikit ya. Kita mulai baca matan al-Jurmiyah karya Imam As-Sunhaji rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 5 itu dibuka dengan bacaan basmalah. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, setiap penulisan kitab para ulama mendahului dengan penulisan basmalah dengan beberapa sebab. Di antaranya dengan sebab tabarruk, mencari keberkahan dengan nama Allah. Kemudian dalam rangka mencontoh Al-Qur'an, kemudian mencontoh Rasulullah SAW di dalam penulisan-penulisan. Dan takdir daripada takdir itu perkiraan makna, prediksi makna. Ketika seorang mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu dia terkait dengan kata kerja. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim artinya kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu ada makna yang tersembunyi, yaitu kata kerja yang ingin dilakukan. Kalau menulis berarti takdirnya, ya, prediksinya itu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aktubu. Jadi dengan menyebut nama Allah aku menulis. Kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, akra'u. Orang mau makan Bismillahirrahmanirrahim, akulu. Nah, kalau kita mau belajar berarti Bismillahirrahmanirrahim, adrusu. Kita mau belajar. Nah, itu fiil seperti itu enggak usah disebutkan, dalam bahasa Arab sudah dimaklumi. Ya, sudah diketahui. Baik, kita lanjut. Qala al-musannifu.
Qalal musannifu rahimahullahu. Spidolnya tidak ada. Oh iya. Nah, artinya qala itu telah berkata, al-musannif itu penulis ya, yang mengumpulkan karya tulis, itu namanya musannif. Rahimahu artinya semoga merahmatinya. Allahu, nah, Allah. Nah, kalau kita ngartikannya sesuai bahasa Arab kaku seperti itu, kurang enak dipahami dan kurang enak didengar secara bahasa Indonesia. Maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita juga harus memperhatikan tata bahasa Indonesia. Kalau dalam tata bahasa Arab itu memang kata kerja itu disebut dulu, pelakunya belakangan. Seperti ini, qalal musannifu, nah, telah berkata penulis. Kalau dalam bahasa Indonesia itu harusnya apa? Subjek dulu baru predikat. Penulis telah berkata. Demikian pula dengan kata rahimahullahu. Itu kalau kita kaku dalam menerjemahkan bahasa Arab artinya merahmatinya Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia harusnya apa? Semoga Allah merahmatinya. Allah merahmatinya, merahmati penulis tadi. Nah, ini diantara ucapan seperti ini, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, ini merupakan adab bagi seorang penuntut ilmu yang membaca kitab para ulama. Ya. Jadi diantara adab seorang penuntut ilmu ketika membaca kitab para ulama itu kita sebutkan qala al-musannifu, kemudian kita doakan. Kita doakan dengan rahmatnya Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Nah, rahimahullah artinya kan semoga Allah merahmatinya. Ini biasanya bagi penulis yang sudah meninggal ya, bagi penulis yang sudah meninggal. Adapun yang masih hidup didoakan dengan doa hafizahullah, hafidhahu Allahu, artinya semoga Allah menjaganya ya, menjaga semasa hidupnya agar tetap istiqomah, agar tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini Imam Hasan Haji, beliau sudah meninggal sudah lama, maka kita doakan rahimahu Allahu. Nah, ini juga bentuk doa yang betul ketika kita menyebut orang yang sudah meninggal. Nah, ini tambahan faedah ya, kita belajar bahasa Arab sekaligus berwawasan juga. Jadi ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu berupa doa rahimahullahu, artinya semoga Allah merahmatinya. Itu jarang orang Arab mengucapkan almarhum. Nah, kalau orang kita kan almarhum, pakainya ha juga bacanya almarhum kan itu. Nah, yang betul kan almarhum, pakainya ha. Almarhum artinya yang dirahmati. Cuman ketika memakai alif lam di situ maka diperselisihkan para ulama. Diperselisihkan para ulama apa makna ketika sesuatu kata pakai alif lam. Alif lam itu suatu kepastian. Berarti seolah-olah orang yang mengucapkan almarhum itu memastikan orang yang sudah meninggal itu dirahmati. Artinya apa? Pasti masuk surga. Artinya apa? Dia memvonis seseorang itu masuk surga mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diperselisihkan para ulama seperti itu tuh boleh atau tidak. Nah, sebagian ada yang membolehkan, sebagian melarangnya. Nah, untuk kehati-hatian maka kita tinggalkan yang diperselisihkan para ulama. Maka kita doakan sebagaimana kebiasaan para ulama juga mendoakan, yaitu kita pakai kata kerja seperti itu, rahimahullahu, atau pakai ini fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari kadang ada yang mengucapkan Allahu yarhamuh. Allahu yarhamuh, semoga Allah merahmatinya. Sama itu, cuman beda fi'il aja. Taib. Pembahasan yang pertama atau bab yang pertama itu tentang anwa'ul kalami. Anwa'ul kalami artinya macam-macam kata. Dalam bahasa Arab itu kata sama kalimat
itu apa namanya agak beda sama bahasa Indonesia. Kalau al-kalam ini sering diartikan sebagai kalimat, ya. Kalau kata sama kalimat dalam bahasa Indonesia bedanya apa? Ya, kata itu satu, kalau kalimat itu susunan beberapa kata. Baik, alhamdulillah, tidak perlu belajar bahasa Indonesia lagi ya. Insyaallah antum sudah paham. Nah, anwaul kalam. Nah, kalau dilihat dari definisinya kalam, kalam itu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Macam-macam kalimat. Kemudian penulis mengatakan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Baik. Naqra'u jami'an, kita baca bareng-bareng, kemudian kita berusaha hafalkan satu kalimat ini. Ini definisi kalam. Jadi di antara metode belajar itu menghafalkan ta'rifat, menghafalkan definisi-definisi, pengertian-pengertian. Nah, itu belajar secara ilmiah seperti itu. Jadi kita baca al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, iqra'u, baca. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Man hafid, siapa yang sudah hafal? Masih muda ini, satu kalimat. Fadal. Nah, al-akhar, ada lagi yang lain? Gairuh, selainnya? Nah, fadal. Al-kalamu wal lafdu murakkabu yufidu. Mufidu, pakai mim. Mufidu. Mufidu bil wad'i. Nah. Wahid maratan, satu lagi. Ya, belakang Mas. Nah, yakfi. Salatah yakfi insyaallah. 3 cukup. Kita terjemahkan. Al-kalamu, kalimat. Huwa adalah. Al-kalamu huwa, kalimat adalah. Dia adalah al-lafdhu, suatu lafad, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang memberikan faedah, bil wad'i, dengan peletakan. Ya, peletakan. Ini kalimat adalah lafaz tersusun yang berfaedah, ya, saya singkat aja, yang berfaedah dengan peletakan. Nah, kita jelaskan satu persatu. Kalimat adalah suatu lafaz. Nah, apa itu suatu lafaz? Suatu lafaz itu berarti sesuatu yang terucapkan. Ya. Suatu lafaz itu sesuatu yang terucapkan, ada suaranya, dan bersumber dari huruf-huruf, susunan huruf-huruf. Itu namanya suatu lafaz. Terucapkan, ada suaranya, bersumber dari susunan huruf-huruf. Sudah nyantol di ingatan? Kenapa definisinya seperti itu? Maka keluar dari pembahasan lafaz itu seperti apa?
kentongan misalkan, morse, ya, sandi, isyarat, itu tidak dikatakan lafdun. Ya, meskipun bisa digunakan untuk komunikasi, ya kan, isyarat, sandi, morse dan lain kan bisa digunakan untuk komunikasi. Namun itu tidak dikatakan lafadz. Kenapa? Karena tidak keluar huruf-huruf. Ya. Tidak ada huruf-huruf hijaiyah di situ. Kalau dalam bahasa Arab huruf-huruf hijaiyah. Itu namanya lafdun. Kemudian murakkabun, makna dari murakkab itu tersusun. Artinya ini kan tadi definisi kalimat. Nah, antum sudah mafhum insyaallah tentang kalimat, yaitu susunan dari beberapa kata. Jadi kalau cuma satu kata itu tidak dikatakan kalam. Misalkan kita cuma sekedar menyebutkan Zaidun, nah itu bukan kalam. Mafhum, itu murakkab. Nah, kemudian adapun al-mufidu itu berfaedah. Berfaedah itu memberikan pengetahuan kepada orang yang mendengar. Nah, jadi misalkan ya, Zaidun. Nah, Zaidun ini lafadz. Nah, cuman dia belum tersusun, maka belum dikatakan kalimat, tapi dia sudah lafadz kalimat. Nah, tapi dia memberi faedah. Nah, Zaid memberi faedah, punya apa, dipahami. Ya kan, dipahami maknanya, meskipun faedahnya belum sempurna. Kalau lebih sempurna lagi nanti jadinya kalimat. Nah, maka ini namanya masih kata. Lah maksudnya keluar dari sini yang tidak berfaedah itu gimana? Misalkan orang mengatakan dibalik itu. Orang bilang Daizun. Ini kan Zaidun, Daizun. Orang tahu Zaid itu apa? Nama orang. Tapi kalau orang mengatakan Daizun, apa itu? Kan nggak jelas. Nah, maka ini tidak berfaedah. Maka ini keluar dari kalimat. Nah, kemudian dengan peletakan bil wad'i, makna peletakan di sini adalah peletakan. Nah, ini yang perlu ditekankan, peletakan kaidah. Kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Nah, kaidah bahasa Arab itu bagaimana? Lah, ini yang akan kita pelajari dalam nahwu. Ketika Zaidun itu bisa berbunyi dun, tapi suatu saat bisa berbunyi dan, suatu saat bisa berbunyi din. Jadi bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, ini ada kaidahnya, ada kaidah yang harus diletakkan di situ. Kita harus dengan meletakkan kaidah, tidak sembarangan. Nah, itu makna kalam. Dengan definisi ini ada yang bingung? Ketika mau menjelaskan lagi, bisa enggak kira-kira? Ini definisi ulama bahasa mendefinisikan apa? Kalam seperti itu. Jadi al-kalamu wal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi suatu lafadz yang tersusun, yang memberikan faedah, berfaedah ya, dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Ini namanya al-kalam. Pelan-pelan aja. Ada pertanyaan untuk definisi ini? Insyaallah paham ya. Antum diam berarti paham insyaallah. Kaidahnya kan sukutuha ridhoha, diamnya itu ridhonya. Kayak perawan kalau mau dia tawarin nikah. Nah, maka di situ disebutkan berikutnya, wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamuhu salasatun. Ya. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Nah, ini satu kalimat, satu definisi. Kita ulangi bareng-bareng.
Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Nah, nambah lagi nih. Man hafid, siapa yang udah hafal? Hadal. Wa fi'lun. Ismun wa fi'lun. Nah, masan sama. Hadal, juga Pak. Aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun li ma'na. Harfun jaa li ma'nan. Harfun jaa li ma'na. Nah, Yes. masan. Wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Nah, sudah 3, cukup insyaallah perwakilan aja. Nah. Jadi kalimat itu terbagi menjadi 3. Nah, ini sebetulnya mulai ada perbedaan pemahaman atau definisi. Kalam itu terkadang bisa diartikan kalimat, kadang bisa diartikan kata. Nah, untuk pembagian di sini maka pembagiannya itu dari sisi kata. Nah, maka kita terjemahkan dan pembagian kata ada 3. Wa aqsamu al-kalam salasah. Kalau di tabel di sini kan sudah ditulis ya, aqsamul kalami salasatun. Jadi pembagian kata ada 3. Yaitu isim, fi'il dan huruf. Nah, ini kita jadikan bahasa serapan. Kita jadikan nanti kebiasaan isim itu ya kita sebut dengan isim. Kalau kita definisikan panjang. Nah, fi'il itu ya fi'il, kemudian harfun itu ya huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah menjadi apa? Huruf ya. Untuk pengertiannya di sini tidak disebutkan. Nah, kita jelaskan pengertian satu persatu. Isim itu artinya adalah kata yang memiliki makna namun tidak berkaitan dengan waktu. Itu isim. Lafdzun lahu ma'nan walam tuktaran bizamanin. Jadi isim itu suatu lafadz atau kita katakan satu kata yang memiliki makna tapi tidak berkaitan dengan waktu. Itu definisi isim. Kenapa dikatakan tidak berkaitan dengan waktu? Karena di dalam bahasa Arab itu kata itu berkaitan dengan waktu. Nah, maksudnya itu dihubungkan dengan waktu. Sedangkan waktu itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, dan kita sudah mengetahuinya, yaitu apa? Waktu lampau yang telah berlalu. Nah, kemudian waktu yang sedang berlangsung sekarang dan waktu yang mendatang, akan datang. Nah, yang berkaitan dengan waktu itu nanti fi'il. Nah, maka definisi fi'il sekalian kita sampaikan. Definisi fi'il itu kata yang menunjukkan makna, suatu makna dan dia berkaitan dengan waktu. Ada kaitannya dengan waktu. Nah, dalam bahasa Arabnya apa? Lafdzun lahu ma'nan waktu rinat bizamanin, berkaitan dengan waktu. Nah,
isim kita kasih. Dari satu kata ini misalkan Zaidun. Nah, Zaidun ini tergolong ya isim. Dia termasuk isim. Kenapa? Zaid itu artinya apa? Si Zaid, misalkan gitu. Nah, nama orang kan kita tahu, misalkan nyebutkan Zaid, ya, si Zaid, ini sudah punya makna. Dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Artinya apa? Ketika kemarin Zaid ya tetap Zaid, gitu. Sekarang pun juga Zaid, besok pun juga Zaid, tidak akan berubah, tidak akan berubah. Nah, kemudian kalau fiil itu ada berkaitan dengan waktu. Nah, misalkan di sini ada fiil. Nah, fiil bentuknya mirip, saya ambilkan contoh mirip seperti inilah misalkan. Itu kata zada. Nah, zada itu artinya telah bertambah. Nah, kemudian menjadi yazidu. Itu artinya sedang atau akan bertambah. Nah, kemudian ada kata lagi zid. Artinya ya tambahlah, kasih tanda seru. Meskipun dalam bahasa Arab tidak kenal tanda seru. Di dalam bahasa Arab nggak perlu ada tanda baca seru, tapi maknanya sudah menyeru. Gitu. Tanpa tanda baca sudah memberikan makna menyeru. Nah, ini namanya fiil. Jadi kalau kita pengen menggunakan kata bertambah itu beda-beda. Kemarin telah bertambah, maka berarti zada. Kalau kita ingin akan bertambah atau sedang bertambah, sedang proses, maka pakainya yazidu. Kalau kita ingin memerintah seorang, berarti kan belum terjadi. Nanti akan datang, kita katakan zid. Ya, tambahlah. Mafhum insyaallah. Nah, ini namanya kita belajar kaidah bahasa Arab. Jadi kalau yang belum pernah belajar sama sekali, nanti dibiasakan, ya pelan-pelan. Kalau yang kemarin hari Senin itu kita belajar sorof. Nah, satu kata berubah menjadi berapa kata? Nah, perubahan ini itu juga bagian dari sorof. Zada, yazidu, zid. Ini pelajaran sorof. Tapi nahwu terus tetap berkaitan. Karena kalau sorof itu mempelajari dari satu kata menjadi kata yang lain. Kalau nahwu itu nanti mempelajari susunan kata dalam sebuah kalimat. Ya, dalam sebuah kalimat. Ya sebagaimana tadi kata zaidun itu bisa dibaca zaidun, nanti bisa dibaca zaidan, bisa dibaca zaidin. Bisa berubah-ubah. Nah, itu di pelajaran nahwu. Jadi insya Allah kita siapkan lagi mental kita, siap berpikir begitu. Bagi sinawane gampang insya Allah. Jangan punya pikiran pelajarannya susah, bukan. Nah, kita pikirkan wah seru ini, asik ini belajar kayak gini kan gitu. Ya, jadi kita lebih tertantang untuk belajar. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam belajar, memberikan istiqomah kan itu. Nah, itu isim dan fiil. Ada bayangan dulu. Yang penting itu nomor satu itu sebetulnya faham. Belajar itu nomor satu faham. Kemudian nomor dua apa? Hifad, hafalkan. Ya. Faham, hifad, kemudian caranya langsung dipraktekkan, diamalkan. Dengan mengamalkan itu ya semakin memahamkan kita dan juga semakin mengokohkan hafalan kita. Itu fiil.
Kemudian adapun harfun, huruf. Nah, itu insya Allah kita sudah tahu kan huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia kan A, B, C, D, E kan itu. Cuman dalam bahasa Arab itu huruf ada 2. Nah, ini saya hapus ya. Masya Allah ada Isa ya, alhamdulillah cepat. Nah, itu huruf ada 2. Yang pertama mabani, yang kedua ma'ani. Ya, ini ya. Nah, mabani itu huruf hijai, huruf hijaiyah. Nah, itu mabani. Mabani itu artinya itu bahan bangunan. Nah, huruf hijaiyah. Maka di sini ada alif, ba, ta, dan seterusnya. Nah, huruf mabani, huruf hijai, ya, laisa lahu makna, enggak punya makna. Ya, enggak punya makna. Atau kita kembalikan kepada Allah maknanya ketika itu di dalam Al-Qur'an. Ya, hanya Allah yang Maha mengetahui tentang maknanya. Tapi itu adalah semuanya berfaedah. Itu diantaranya faedahnya adalah menunjukkan itu adalah kalamullah, lafaz tersusun dari huruf-huruf. Kemudian yang dimaksud dengan penulis ala jurumiyah di sini harfun ja'a li ma'nan, artinya itu huruf yang datang dengan makna. Huruf yang datang dengan makna. Jadi dia punya arti, punya makna. Nah, huruf yang punya makna, maka di sini ada contohnya. Misalkan seperti huruf jar, huruf ataf, dan huruf yang insya Allah kita sudah familiar. Contohnya misalkan ini tidak ada harokatnya, maka tidak ada artinya. Alif, ba, ta, cara baca gitu. Kata kalau tanpa harokat tidak ada artinya. Tapi ketika misalkan huruf ba di sini dikasih harokat kasroh, jadi bi. Ini punya arti. Artinya apa? Dengan. Nah, huruf lain lagi. Wawu dikasih harokat wa, artinya apa? Dan. Nah, dan huruf ma'ani tidak harus satu huruf tok. Ada yang 2 huruf. Ya, misalkan apa? Ya. An atau min. Nah, ini artinya apa? Dari. Nah, ini namanya huruf. Nah, ini namanya huruf. Nah, di sini disebutkan pengertian-pengertiannya. Wal ismu yu'rafu bil khafdi. Insyaallah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini kita kenalan dulu siapa itu isim, siapa itu fi'il, dan siapa itu huruf. Jadi huruf ada 2 ya. Huruf mabani atau hijai, kemudian huruf ma'ani, huruf yang punya makna. Ya, dan yang dimaksud dengan kalam, nah namanya kalam itu harus punya makna, harus berfaedah kan itu. Makanya dikatakan penulis di sini harfun ja'a limanan, huruf yang datang dengan makna, yang datang memberikan makna, bukan sekedar huruf hijaiyah saja yang tidak punya makna. Tamam. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Bila ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Bisa dulu. Nah, Di mabani itu ya. Sebenarnya huruf yang muqatta'ah dalam Al-Qur'an enggak ada artinya, alif, lam, mim ya. Kalau untuk kita nggak tahu artinya, wallahu a'lam. Maka kita kembalikan maknanya adalah
milik Allah, kita kembalikan maknanya untuk Allah. Itu untuk faedahnya buat kita, itu merupakan susunan atau penyusun daripada kalimat-kalimat yang lain. Sehingga kita punya pelajaran, akhirnya kan kita dapat faedah di sini. Oh ternyata huruf ada yang mabani, ada yang ma'ani. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai sini. Sudah masuk waktu isya, alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.